186 Dewa menyimpulkan setengah. Omong kosong. Kalian berdua menginjak-injak dan menghancurkan kejantananku. Kembalikan kejantananku. Wajah Ying Kangxi tampak jahat, dan dia terlihat mencoba untuk menyerbu ke arah King Yutong dan Ye Zizi lagi. Namun, dia ditarik kembali oleh kekuatan tak berwujud. Ying Hou yang berada di samping menghela napas lega. Sepertinya itu benar-benar hanya kecelakaan. Urat-urat di dahi Ying Jingshan agak menonjol. Ini benar-benar kemalangan keluarga. Pertanyaan terakhir, apakah masalah ini kecelakaan, atau kalian berdua diperintahkan oleh seseorang? Ying Jingshan bertanya dengan dingin. Pikiran King Yutong dan Ye Zizi tampaknya terhubung menjadi satu. Keduanya melirik sekilas ke arah Ying Hou yang berada di samping, lalu segera menarik kembali pandangan mereka. Tindakan mereka sangat cepat, dan orang biasa mungkin tidak dapat menangkap apa yang baru saja mereka lakukan. Namun, orang-orang yang ada di sini semuanya adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa, jadi bagaimana mungkin mereka tidak dapat menangkap tindakan mereka. Semua orang memandang ke arah Ying Hou, dan Ying Hou sendiri benar-benar linglung. Apa maksud kalian berdua dengan tatapan sekilas ke arahku itu? Dasar bajingan. Ying Kangxi sudah lama menduga kalau dalang di balik semua ini adalah kakak laki-lakinya, tapi dia sendiri juga tidak sepenuhnya yakin apakah itu benar kakak laki-lakinya atau bukan. Dalam hati, dia juga tidak ingin memastikan dugaannya itu. Sebab, biar bagaimanapun juga, Ying Hou adalah kakak laki-lakinya. Namun, saat Ying Kangxi melihat kedua gadis itu melirik Ying Hou, tubuhnya membeku sepenuhnya, dan tatapannya perlahan beralih ke kakak laki-lakinya. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Ying Kangxi saat dia berteriak, Ying Hou, aku akan membunuhmu. King Yutong dan Ye Zizi diam-diam tertawa dalam hati. Tanpa usaha apapun, kami berhasil membuat kalian semua saling bermusuhan, ini sungguh sangat menyenangkan. Ying Hou kembali sadar dan berkata dengan marah, sadarlah, mereka jelas-jelas mencoba menjebakku dan membuat kita saling bermusuhan. Zizi dan kakak perempuan benar-benar tidak mengenalnya. Ye Zizi berkata sambil terisak, tampak sangat takut pada Ying Hou, dan tampak seperti dia pernah diancam oleh Ying Hou sebelumnya. Perkataan seorang anak mempunyai daya rusak yang besar, terlebih lagi ketika anak tersebut masih berupa loli kecil yang menggemaskan. Perkataan Ye Zizi seolah menusuk Ying Hou lebih dalam lagi, menyebabkan Ying Hou menjadi sangat marah. Aku akan membunuh kalian berdua, jalang. Sambil berbicara, Ying Hou bergerak. Melihat itu, King Yutong melindungi Ye Zizi. Jika tidak ada yang bergerak dan menghentikan orang ini menyerang kita, aku harus bersiap untuk membalas. Bagaimanapun, aku sudah cukup bersenang-senang. Namun, dengan situasi saat ini, apakah mungkin tidak ada yang bisa menghentikan Ying Hou? Ying Xiang dan Ying Sang muncul di depan King Yutong dan Ye Zizi dan memukul mundur Ying Hou. Ying Sang berkata dengan serius, keponakan Hou, menurutku tidak baik mencoba membungkam mereka dengan membunuh mereka, kan? Paman ketiga, kedua iblis wanita ini mencoba menipu orang dengan kebohongan. Mereka tidak bisa dibiarkan hidup. Saat ini, Ying Hou bisa dikatakan telah tersulut emosi dan mengambil tindakan tanpa berpikir panjang. Karena ingin membunuh kedua gadis itu, Ying Hou secara praktis mengakui bahwa dialah dalangnya. Kakak, itu benar-benar kau. Mulai hari ini dan seterusnya, kita bukan lagi saudara. Ying Kangxi mengangkat tangannya dan bersumpah. Mulai sekarang, ikatan antara Ying Kangxi dan Ying Hou telah terputus, dan yang tersisa hanyalah kebencian. Ying Jingshan mengepalkan tangannya erat-erat. Jika memungkinkan, aku benar-benar berharap kedua gadis ini tidak muncul. Bicaralah, kalian berdua tidak perlu takut. Teriak Ying Jingshan. King Yutong memeluk Ye Zizi, dan keduanya gemetar ketakutan, sepertinya mereka takut untuk berbicara. Jika masalah ini dikonfirmasi, itu akan menjadi kesempatan bagi Ying Xiang dan Ying Sang. Nona-nona, kalian berdua tidak perlu takut. Dengan adanya aku, Ying Sang, di sini, tidak akan ada seorang pun yang berani menyakiti kalian berdua. Kalian berdua hanya perlu mengatakan yang sebenarnya, kata Ying Sang sambil tersenyum. Sebagai orang dewasa, King Yutong jelas tidak bisa berbicara sesuka hatinya. Saat ini, selama aku mempertahankan penampilanku dan terus tampil baik, mereka pasti akan mulai bertengkar satu sama lain. Sekarang, tibalah saatnya giliran Ye Zizi untuk tampil. Benarkah? Ye Zizi membuka matanya lebar-lebar dan bertanya dengan rasa ingin tahu.
Tidak seorang pun akan mempertanyakan keinginan loli kecil yang ketakutan untuk bertahan hidup. Tentu saja, Ying Sang menunjukkan senyum ramah. Ekspresi Ying Jingshan yang duduk di kursi utama tampak sangat serius. Kedua putra yang tidak berbakti ini, keduanya telah hancur di tangan wanita. Ye Zizi menyeka air matanya, tindakannya ini membuatnya tampak sangat menyedihkan. Tak lama kemudian, Ye Zizi menunjuk ke arah Ying Hou dan berkata, "Paman ini memberi kakak perempuan sejumlah besar uang dan menyuruh kami berpakaian seksi dan muncul di bar." "Tidak ada yang lain?" tanya Ying Sang. Ye Zizi menggelengkan kepalanya, "Tidak ada yang lain." Ekspresi semua orang berubah drastis. Ini adalah rencana yang penuh dengan otak. Untuk dapat memikirkan rencana seperti ini, tidak perlu berpikir terlalu banyak, itu pasti pangeran besar, Ying Hou. Dewa menyimpulkan 2/2. Ying Xiang mencibir, "Kakak, kau telah mendidik seorang putra yang hebat. Jika berita ini tersebar, apalagi yang akan terjadi pada keluarga Ying kita?" Ying Sang berjalan mondar-mandir, dan perlahan-lahan menyimpulkan keseluruhan rencana. Ketika keponakan Kang keluar, dia biasanya akan pergi ke bar Hotel Sanji. Kamu menghitung bahwa pada malam itu, adik laki-lakimu akan dalam suasana hati yang baik dan akan keluar untuk minum. Jadi, kamu menggunakan uang dan menyuap kedua wanita ini. Adapun alasan kamu menyuap kedua wanita ini, itu karena kamu sangat jelas tentang karakteristik adik laki-lakimu, dan kamu yakin bahwa adik laki-lakimu pasti akan meminta kedua wanita ini untuk menemaninya minum jika dia melihat mereka di bar. Dan sebenarnya, peran kedua wanita ini hanyalah sebagai kedok bagi petugas itu. Bersamaan dengan kesimpulan Ying Sang, semua orang mulai merenung, dan setelah merenung, mereka sampai pada suatu kesimpulan, yakni, tidak ada yang salah dengan kesimpulan Ying Sang. Di sisi lain, ekspresi Ying Hou menjadi lebih suram. Ying Sang melanjutkan dan berkata, "Orang-orang yang menyelidiki masalah ini menemukan bahwa semua data petugas itu palsu, dan petugas itu menghilang tepat pada malam itu. Kalau tebakanku tidak salah, orang yang menyebabkan celana keponakan Kang terbakar adalah petugas itu. Namun, karena kedua wanita ini penyayang dan baik hati, mereka membuat kesalahan besar. Mengenai bagaimana gerakan Liu Bi dikendalikan, kurasa semua orang harus tahu meskipun aku tidak menjelaskannya." Liu Bi tiba-tiba melihat ke arah Ying Hou. Sungguh jahat Ying Hou ini. Di sisi lain, King Yutong dan Ye Zizi hampir tertawa terbahak-bahak. Penuh kasih sayang dan murah hati, kata-kata yang begitu indah, aku tidak menyangka bahwa kamu dapat melihat bahwa aku penuh kasih sayang dan murah hati. Kemarahan yang menyesakkan memenuhi seluruh aula utama. Tabu terbesar keluarga Ying adalah saling menyakiti, bahkan jika mereka memperebutkan kekuasaan dan kekuasaan, mereka tidak diperbolehkan untuk saling menyakiti. Dan tindakan Ying Hou yang menghancurkan kejantanan Ying Kangxi bahkan lebih jahat daripada sekadar membunuh Ying Kangxi. Semua kerabat sangat ingin agar kejahatan Ying Hou dapat dipastikan. Sebab, jika kejahatan Ying Hou terbukti, posisi kepala keluarga akan kosong. Adapun mengapa keponakan Hou tidak membunuh keponakan Kang saja, itu pasti karena keponakan Hou tidak benar-benar ingin membunuh keponakan Kang. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang dikatakan, mereka tetaplah saudara yang memiliki hubungan darah. Setelah selesai berbicara, aura Ying Sang tiba-tiba meledak saat dia berteriak keras ke arah Ying Hou, "Benar atau tidak? Omong kosong, aku justru ingin membunuh." Aula utama menjadi sunyi senyap. Aura Ying Sang yang tiba-tiba muncul adalah agar dia dapat menyerang kehendak Ying Hou. Ditambah dengan fakta bahwa kekuatan Ying Sang lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan Ying Hou, seperti yang diharapkan, Ying Hou yang tidak waspada terhadap tindakan tiba-tiba Ying Sang langsung kehilangan akal sehatnya sejenak dan mengatakan kebenaran. Namun, hanya beberapa kata yang diucapkan Ying Hou selama momen singkat itu sudah cukup menakutkan. Ying Hou ini benar-benar mencoba membunuh adik laki-lakinya. Ying Xiang berkata dengan serius, sepertinya misi petugas itu adalah membunuh keponakan Kang, dan tindakan kedua gadis ini entah bagaimana menyelamatkan nyawa keponakan Kang. Saat ini, bahkan King Yutong dan Ye Zizi juga tercengang. Alur cerita ini tampaknya telah berkembang cukup jauh. Ying Hou ini benar-benar mencoba membunuh adik laki-lakinya, hebat sekali. Pertunjukan ini jauh lebih baik daripada menonton televisi. King Yutong saat ini sedang berpikir dalam benaknya, sepertinya Jiu Ye berselingkuh dengan pria ini. Ini menarik. Aku rasa Jiu Ye ini memiliki rahasia yang jauh lebih besar.
Aku akan menyingkirkannya dan perlahan-lahan mencari tahu rahasianya. Pembalikan besar itu menyebabkan suara dengungan terus-menerus muncul di kepala Ying Jingshan. Putraku yang besar benar-benar cemburu pada adik laki-lakinya sampai-sampai dia mencoba membunuh adik laki-lakinya. Kalau bukan karena kejadian tak terduga yang disebabkan oleh kedua gadis itu, saat ini, putraku yang kecil pasti sudah mati. Kakak, kami juga merasa sangat sedih atas kejadian seperti ini. Namun, jika tidak ada aturan, tidak akan ada ketertiban. Kata Ying Xiang, sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Ying Jingshan. Dan sebenarnya, bagi keluarga seperti ini, jika sesuatu yang dapat digunakan untuk melawanmu jatuh ke tangan orang lain, itu berarti mati tanpa mayat yang utuh. Ying Hou merasa sangat menyesal sekarang. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan pergi dan menyelesaikannya sendiri tadi malam. 187 Bu, lupakan aku setengah. Meskipun kedua gadis itu mengoceh omong kosong, aku memang berpikir untuk membunuh adikku. Namun, yang menggelikan adalah, aku malah terpancing untuk mengatakan kebenaran, aku benar-benar bodoh. Ying Kangxi berlutut di depan ayahnya dan berkata dengan marah, Ayah. Hou Ying telah melanggar aturan keluarga, aku harap ayah menghukum Hou Ying sesuai dengan aturan keluarga. Bersamaan dengan ucapan Ying Kangxi, seluruh anggota keluarga berdiri, menangkupkan kedua tangan mereka, dan berteriak, harap kepala keluarga menghukum Ying Hou sesuai dengan peraturan keluarga. Ying Hou tahu nasib apa yang menantinya. Daripada tinggal di sini dan menunggu kematianku, lebih baik aku mencoba melarikan diri. Ying Hou tiba-tiba terlihat berlari keluar. Pikiran seperti ini sangat bodoh, tetapi terhadap situasi saat ini, Ying Hou tidak punya pilihan lain. Para kerabatnya dengan mudah menangkap Ying Hou dan menyuruhnya berlutut di samping King Yutong dan Ye Zizi. Ying Hou melotot ke arah dua gadis di sampingnya, dan Ye Zizi tiba-tiba terlihat membuat wajah masam ke arah Ying Hou, bleh, bleh, bleh. Tindakan Ye Zizi membuat Ying Hou semakin marah, dan Ying Hou terlihat berusaha membunuh kedua gadis itu dengan sekuat tenaga. Namun, hasil tindakan Ying Hou hanya membuktikan bahwa Ying Hou bersalah. Aku akan membunuh kalian berdua. Aku akan membunuh kalian berdua. Ekspresi Ying Hou berubah, dan tatapannya tampak ganas saat dia berteriak ke arah dua gadis di sampingnya. Ying Jingshan tetap diam, tetapi bagaimana mungkin hatinya tidak merasa sakit sekarang. Perkataan permaisuri itu sebenarnya telah menyebabkan saudara-saudara keluarga Ying saling menyakiti, dan demi posisi kepala keluarga, para kerabat bahkan ingin aku membunuh putraku sendiri. Sungguh ironi yang hebat. Sehari yang lalu, para kerabat sangat iri dengan keluargaku. Putra sulungku akan mengambil peran sebagai kepala keluarga, dan putra bungsuku akan menikahi permaisuri, betapa mulianya hal itu bagi keluargaku. Namun, sehari kemudian, putra bungsuku kehilangan kejantanannya, dan putra sulungku ingin membunuh adik laki-lakinya, sungguh memalukan. Perubahan haluan seperti ini membuat keluarga merasa heran, tetapi juga menggelikan. Ini adalah kesempatan yang sulit didapat bagi kami. Padahal pelaku utamanya saat ini sedang duduk di aula utama, hanya saja, kalian semua buta. Namun, harus dikatakan bahwa, King Yutong dan Ye Zizi benar-benar menyelamatkan nyawa Ying Kangxi. Jika bukan karena mereka berdua, Ying Kangxi pasti sudah diracuni oleh Jiu Ye. Hauer, Kanger, Yu He yang lemah terlihat berlari ke aula utama dari luar. Melihat kedua putranya berlutut di tanah, air matanya langsung jatuh seperti hujan dari wajahnya. Apa yang kalian berdua lakukan? Bangunlah, kesalahpahaman apa yang ada yang tidak bisa diselesaikan. Yu He berteriak dalam hati yang menyakitkan. Ying Xiang berkata dengan lemah, kakak ipar, putra sulungmu ingin membunuh adik laki-lakinya dan dengan demikian melanggar peraturan keluarga. Apa? Itu tidak mungkin. Bagaimana Hauer ingin membunuh Kanger? Itu tidak mungkin. Hauer, katakan pada ibumu bahwa itu tidak benar. Yu He mengguncang putranya dan berkata dengan suara serak. Dia telah menangis cukup lama karena masalah putranya yang masih kecil, menyebabkan pita suaranya menjadi serak. Dan sekarang, dia diberitahu bahwa putra sulungnya sendiri ingin membunuh adik laki-lakinya. Baginya, ini bagaikan guntur yang muncul dari langit cerah. Ying Hou yang berlutut di tanah tidak berani berhadapan langsung dengan ibunya. Dengan kepala tertunduk, Ying Hou tetap diam. Yu He berlari ke depan putra kecilnya dan meratap, Kanger, kamu adalah orang yang paling patuh pada kata-kata ibu,
bagaimana mungkin kakakmu ingin membunuhmu? Pasti ada kesalahpahaman. Ying Kangxi tidak melihat ke arah ibunya, dan malah berkata dengan serius sambil menundukkan kepalanya, Ying Hou bersalah dan pantas dihukum. Ying Hou harus dihukum sesuai dengan aturan keluarga. Yu He jatuh ke tanah karena terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Sang kakak ingin membunuh adiknya, dan sang adik meminta agar sang kakak dihukum sesuai dengan aturan keluarga. Mengapa? Mengapa keluarga yang baik-baik saja tiba-tiba berubah menjadi seperti ini hanya dalam sehari? Jingshan, cepat katakan sesuatu. Kau tidak bisa membunuh Hauer, dia adalah putra kita. Yu He berlutut di depan suaminya dan memohon. Semua orang tetap diam dan tidak berbicara, karena hasilnya sudah ditetapkan. Mendengarkan permohonan istrinya, bagaimana mungkin Ying Jingshan tidak ingin menyelamatkan putranya? Tapi, dengan posisi ini, bagaimana aku bisa menyelamatkan Hauer? Apa yang bisa kulakukan untuk menyelamatkan Hauer? Jingshan, aku mohon padamu, jika kau memang akan membunuh Hauer, biarkan aku menggantikan Hauer yang mati. Setelah semua dikatakan, pada akhirnya, Yu He tidak melakukan kesalahan apapun, dia hanya ingin menyelamatkan putranya sendiri. Namun, ketika seseorang menikah dengan keluarga seperti ini, meskipun mereka dapat menikmati keuntungan yang didapat dari wewenang dan kekuasaan, ada banyak hal yang harus mereka siapkan untuk hilang juga. 187 Bu, lupakan aku 2/2. Mama, mendengar putranya yang besar memanggilnya, pada saat ini, hati Yu He hancur berkeping-keping. Di dalam keluarga Ying, segala sesuatunya berbeda dengan dunia profan, bahkan ada aturan tentang bagaimana menyapa orang lain, dan ini adalah pertama kalinya Yu He mendengar putra tertuanya memanggilnya ibu. Yu He datang ke depan putra besarnya dan menariknya ke tangannya, Hauer, ibu akan menyelamatkanmu. Kamu tenang saja. Air mata seorang pria tidak seharusnya mudah jatuh dari matanya, ini adalah jenis pendidikan yang diterima Ying Hou, dan saat ini, mata Ying Hou benar-benar merah, tetapi dari awal hingga akhir, tidak ada satu air mata pun yang jatuh dari matanya. Bu, ini terakhir kalinya aku memanggilmu ibu. Jangan memohon lagi. Tentu saja Ying Hou tahu bahwa segala macam permohonan tidak akan mampu mengubah situasi saat ini. Melihat ibunya berteriak dan memohon, Ying Hou merasa hatinya diretas menjadi ribuan bagian. Kurasa ini mungkin hukumanku. Apa yang mereka katakan benar, aku memang ingin membunuh adik kecilku, aku bersalah dan pantas dihukum. Ibu, Hauer tidak berbakti, tidak mampu menunjukkan muka padamu dan telah mengecewakan leluhur keluarga Ying. Terimalah 3 sujud dari Hauer, Hauer berterima kasih atas kebaikan ibu dalam membesarkan Hauer. Ying Hou terlihat melepaskan tangannya dari tangan ibunya, mundur beberapa langkah, lalu bersujud ke arah ibunya. Wah, dahi Ying Hou terbentur keras ke lantai, menyebabkan lantai batu yang keras itu langsung terbelah, dan seluruh aula utama bergetar sesaat. Wah, lantai batu yang keras itu tidak dapat menahannya lagi dan malah amblas ke bawah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya meluas dari area di mana Ying Hou membentur dahinya. Wah! Sebuah lubang kecil dilubangi paksa oleh dahi Ying Hou. Saat ini, seluruh wajah Ying Hou dipenuhi darah, dan semua orang tergerak oleh tindakan Ying Hou. Bahkan King Yutong dan Ye Zizi yang berada di samping juga tercengang. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa Ying Hou akan melakukan hal seperti itu. Awalnya kupikir dia akan memilih untuk tidak mengakui kejahatannya apapun yang terjadi. Ibu, kembalilah, anggap saja ibu tidak pernah menganggapku sebagai anak. Yu He menatap wajah putranya yang sudah besar dengan darah dan hatinya terasa seperti terpotong-potong. Yu He memeluk putranya yang sudah besar itu, seperti yang pernah dilakukannya saat putranya yang besar itu masih kecil. Ibu tidak akan pergi, ibu akan menemanimu. Ying Hou menghela napas berat saat menikmati kehangatan terakhir ini. Tak lama kemudian, Ying Hou membelai lembut dahi ibunya, dan Yu He pun tertidur. Seorang pembantu segera menggendong Yu He yang tertidur, dan seluruh aula utama kembali sunyi. Saat ini, Ying Kangxi masih berlutut di depan ayahnya dan memohon sambil menundukkan kepala, sama sekali tidak berniat memaafkan kakak laki-lakinya. Ying Jingshan berkata dengan serius, Ying Hou, karena mencoba membunuh adik laki-lakimu, kamu telah melanggar aturan keluarga, dan dengan demikian, aku menghukummu untuk memasuki Gua Heavy Dust. Setelah mendengar pengumuman itu, semua kerabat menghela napas. Gua Heavy Dust, begitu seseorang masuk ke dalamnya,
tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk keluar. Ketika Ying Kangxi mendengar kalimat itu, dia akhirnya merasa seimbang. Ketika Ying Hou mendengar kalimatnya, ekspresinya tidak banyak berubah. Dari apa yang terlihat, dia kemungkinan besar sudah bisa menebak apa kalimatnya. Di sisi lain, King Yutong dan Ye Zizi penasaran seperti apa sebenarnya gua Heavy Dust itu. Bagaimana dengan kalian berdua? Ying Jingshan langsung menatap tajam ke arah King Yutong dan Ye Zizi. Jika mereka berdua tidak muncul, hal seperti ini tidak akan terjadi. Karena tidak tahu beratnya masalah ketika kalian berdua melakukan tindakan kalian, menyebabkan keturunan keluarga Ying tidak dapat bereproduksi lagi, kalian berdua dengan ini dijatuhi hukuman untuk masuk ke gua Heavy Dust. Terhadap hukuman seperti ini, tidak ada yang keberatan. Meskipun kedua wanita ini menyelamatkan nyawa Ying Kangxi, mereka juga telah menghancurkan kejantanannya, dan wajar saja jika mereka menyelamatkan nyawa Ying Kangxi tidak dapat mengimbangi fakta bahwa mereka telah menghancurkan kejantanannya. Akan tetapi dijatuhi hukuman masuk ke dalam gua debu berat, hukuman ini memang agak berat, bisa saja si kepala keluarga menjatuhkan hukuman pancung saja. Karena tidak ada tempat bagi Ying Jingshan untuk melampiaskan amarahnya, King Yutong dan Ye Zizi pada dasarnya tertembak saat sedang berbaring. Akan tetapi, mereka berdua merasa penasaran terhadap gua Heavy Dust dan ingin pergi dan melihat seperti apa sebenarnya gua Heavy Dust itu. Saya penasaran dengan gua Heavy Dust ini, mereka nampaknya sangat takut dengan gua Heavy Dust ini. Ketika beberapa kerabat mendengar kalimat kedua wanita itu dan tahu bahwa mereka akan mati, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati mereka. Sungguh disayangkan. 188 binatang buas purba. Setengah. Untuk masalah seperti mengirim ketiganya untuk memasuki gua Heavy Dust, itu merupakan masalah besar bagi seluruh keluarga Ying, dan semua anggota keluarga Ying serta pengawal istana tiba di tempat kejadian. King Yutong dan Ye Zizi dengan penasaran menyaksikan kepala keluarga Ying, Ying Jingshan, memberikan penghormatan kepada surga. Mereka bersikap seolah-olah memberikan penghormatan kepada surga akan membuat mereka merasa tenang, daripada mengandalkan surga, lebih baik mengandalkan diri sendiri saja. Kakak King, apakah kamu takut? Jika kamu takut, kita bisa segera keluar dari sini. Ye Zizi bertanya dengan suara rendah. King Yutong bergumam, jangan, ayo masuk dan lihat apa yang ada di dalam gua. Itulah yang ada dalam pikiranku juga. Saat ini, Ye Zizi sangat penasaran terhadap gua Heavy Dust. Apakah ada monster besar di dalam gua itu? Aku suka melawan monster. Gua Heavy Dust terletak di bagian belakang pulau. Dilihat dari luar, gua itu tampak memanjang ke arah dasar laut, dan udara dingin yang menusuk tulang akan berhembus keluar dari gua dari waktu ke waktu. Setelah upacara penghormatan berakhir, Ying Jingshan menatap putranya untuk terakhir kalinya, lalu membalikkan tubuhnya dan berteriak keras, masuklah ke dalam gua. Seorang pengawal istana mengawal ketiga orang itu menuju gua debu berat, dan ketika Ying Hou melewati adik laki-lakinya, dia berkata dengan serius, jaga ibu baik-baik. Ying Kangxi menatap dingin ke arah kakak laki-lakinya yang ingin membunuhnya dan tidak berbicara sepatah kata pun. Pengawal istana mendesak ketiganya untuk terus maju, dan ketiganya perlahan berjalan ke gua Heavy Dust. Seketika, udara dingin berhembus ke arah mereka, dan suhu langsung turun hingga di bawah 0 derajat. Karena kita sudah masuk ke dalam gua, tidak perlu lagi melanjutkan tindakan. Lalala, lalala, ini sangat menyenangkan. Sambil mengayunkan boneka beruang kecil di tangannya, Ye Zizi melompat menuruni anak tangga yang kedalamannya tidak terlihat. Zizi, pelan-pelan, jangan jatuh. King Yutong memperingatkan Ye Zizi agar berhati-hati. Ye Zizi berlari kembali menaiki tangga dan berkata dengan senyum manis, aku tahu. Keduanya menatap Ying Hou yang terdiam dan merasa aneh. Sekarang, ini adalah kesempatan yang tepat bagi orang ini untuk membunuh kita. Setelah beberapa lama, King Yutong dan Ye Zizi akhirnya tidak dapat menahan rasa penasaran di hati mereka lagi. Hei, kenapa kau tidak membunuh kami? King Yutong bertanya dengan rasa ingin tahu, sementara Ye Zizi menunggu jawaban Ying Hou. Ying Hou yang wajahnya dipenuhi darah mencibir, akan terlalu menenangkan bagi kalian berdua jika kalian berdua dibunuh olehku. Dibunuh oleh Heavy Dust akan menjadi pengalaman yang paling menyakitkan bagi kalian berdua, jadi mengapa aku harus membunuh kalian berdua secara pribadi dan membiarkan kalian berdua mati dengan begitu santai? Apa itu Heavy Dust?
Kalian semua tampaknya sangat takut dengan apa yang disebut Heavy Dust ini. Ye Zizi bertanya dengan rasa ingin tahu sambil memeluk beruang kecil itu dengan kedua tangannya, dan di wajahnya, 10.000 pertanyaan tertulis di wajahnya. Ying Hou mendengus, mengejek ketidaktahuan mereka. Heavy Dust adalah binatang buas purba. Binatang buas itu sangat ganas dan telah ditekan di tempat ini oleh keluarga Ying selama beberapa ribu tahun. Ye Zizi menggerakkan tangannya dan berseru kaget, "Wow, binatang buas purba, hanya memikirkannya saja membuatku merasa sangat gembira." "Adikmu sudah gila." Ying Hou tertawa. King Yutong merentangkan kedua tangannya. "Aku belum pernah melihat seperti apa rupa binatang buas purba." Padahal, King Yutong sudah pernah memakan daging binatang buas yang sangat buas. Binatang buas purba tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan binatang buas yang sangat buas. Setelah beberapa lama, mereka bertiga akhirnya sampai di ujung tangga. Area di depan mereka tampak sangat luas dan kosong, namun, area itu gelap gulita, dan udara dinginnya sangat dingin. Selain itu, ada tekanan kuat yang dipancarkan dari area di depan mereka. Ying Hou menghela napas dalam-dalam, "Aku akan menunggu kalian berdua di sisi lain." Setelah selesai berbicara, Ying Hou berjalan menuju kegelapan. Mengaum, terdengar suara gemuruh, diikuti oleh suara Ying Hou yang membalas. Namun, sebelum sedetik pun berlalu, seluruh dunia menjadi sunyi lagi, dan King Yutong bahkan dapat mendengar suara mengunyah pelan yang keluar dari kegelapan. Binatang buas purba, 2 per 2, Ye Zizi menggelengkan kepalanya, "Awalnya, kamu masih bisa hidup, tetapi kamu harus menuju kematianmu. Bahkan jika kamu menunggu di sisi lain untuk selamanya, kamu tetap tidak akan bisa melihat kami." King Yutong tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah batu dari sistemnya dan melemparkan batu itu ke udara, dan seketika, seluruh area itu menjadi terang. Dengan area yang terang benderang, keduanya akhirnya melihat seperti apa rupa Heavy Dust. Kepala singa dan tubuh buaya, Heavy Dust ini kemungkinan besar adalah Bibrida, kurasa. Ini adalah binatang buas purba yang paling jelek yang pernah kulihat. Ye Zizi bergumam. "Ini benar-benar menyakitkan mata. Aku tidak menyangka kalau binatang buas kuno bisa seburuk ini." King Yutong tidak tahan lagi menatap Heavy Dust. Keduanya memiliki selera estetika yang cukup bagus, tetapi pada kenyataannya, terlepas dari apa yang mereka katakan, Heavy Dust tetap terlihat cukup perkasa dan mengesankan. Panjang tubuh Heavy Dust mendekati 300 meter, dan ketika berdiri, tingginya sekitar 10 lantai. Rambut yang ada di bagian bawah lehernya seperti seikat duri emas yang sangat tajam, dan sisik di tubuhnya menyebabkan daya pertahanannya menjadi sangat tinggi. Ingin menerobos pertahanannya, itu bukanlah hal yang mudah sama sekali. Dan yang terpenting adalah keempat cakarnya yang besar, masing-masing memancarkan cahaya dingin. Berdiri di depan Heavy Dust, King Yutong dan Ye Zizi tampak seperti dua titik hitam, tampak sangat tidak penting jika dibandingkan dengan Heavy Dust. Heavy Dust terlihat merangkak perlahan ke arah King Yutong dan Ye Zizi. Setiap kali Heavy Dust bergerak, seluruh gua akan bergetar sesaat. Semua binatang buas purba memiliki kecerdasan. Dua manusia lemah ini berani mengabaikanku dan memalingkan muka mereka dariku. Jangan berpikir bahwa hanya karena kalian berdua terlihat baik, aku akan mengampuni nyawa kalian berdua. Mengaum, Heavy Dust mengeluarkan suara gemuruh yang sangat keras. Kekuatan raungannya sangat dahsyat dan jelas merupakan jurus yang tepat untuk menakut-nakuti anak kecil. Ketika keluarga Ying yang berada di luar gua mendengar raungan marah Heavy Dust, sambil merasa heran, mereka mendesah. Namun tanpa mereka duga, terdengar suara gemuruh kemarahan yang lebih keras dari dalam gua, dan aura yang dahsyat menyapu bersih dari dalam gua dan menerbangkan altar beserta segala isinya. Ying Xiang berkata dengan serius, kekuatan Heavy Dust ini menjadi agak lebih kuat lagi. Lelucon macam apa yang Ying Xiang ini lontarkan, geraman marah tadi adalah milik Ye Zizi. Dan saat ini, Heavy Dust yang beberapa waktu lalu masih perkasa, sebenarnya tengah bersembunyi di sudut, menyembunyikan kepalanya di dadanya dan menggigil, bagaikan seekor kucing kecil yang terluka. Sebenarnya, King Yutong juga agak terkejut dengan Ye Zizi. Kekuatan Ye Zizi tidak sekuat biasanya, suara loli miliknya tidak dibuat oleh pengubah suara, kan? Lalala, lalala, Ultraman melawan monster kecil, sambil mengayunkan beruang kecil di tangannya, Ye Zizi melompat ke depan Heavy Dust, lalu mengulurkan kakinya dan menendang cakar tajam Heavy Dust.
Kakak King, cepatlah kemari, binatang buas ini benar-benar mengecat-cat kuku warna hitam di cakarnya, binatang buas ini sangat genit. Heavy Dust, dasar pembohong. Cakarku memang berwarna hitam alami. Jangan pikir hanya karena kau kuat, kau bisa memfitnah binatang sebaik aku. King Yutong berjalan mendekat dan menghela napas, warna hitam tidak bagus, bagaimana kalau kita mengecat cakarnya dengan warna merah? Baiklah, Zizi suka warna merah. Binatang purba yang ganas, Heavy Dust, sedang merasa sangat putus asa saat ini. Sambil berbincang-bincang, mereka berdua benar-benar mulai mengecat cakar Heavy Dust, sama sekali tidak bercanda. Apa yang membuatmu malu? Turunkan cakarmu, aku bahkan tidak bisa menjangkaunya. Ulurkan cakar itu padaku, kau bertingkah seperti wanita kecil, kau pasti belum pernah merasakan dunia luar. Debu tebal, di bawah cercaan King Yutong dan Ye Zizi, Heavy Dust berharap bisa mati karena putus asa. Keduanya benar-benar tidak manusiawi, mengecat cakar yang paling aku banggakan menjadi warna merah terang. Terlebih lagi, mereka ingin membuatku memakai lensa kontak, aku benar-benar ingin mati. King Yutong menepuk-nepuk tangannya, Zizi, bagaimana? Apakah menurutmu ini terlihat cantik? Melihat Heavy Dust yang wajahnya penuh keluhan, Ye Zizi memeluk beruang kecil itu dan berkata, bukankah kita akan tahu tentang itu begitu kita membawanya keluar untuk jalan-jalan? Hehe, masuk akal. Zizi benar-benar pintar, cepatlah kemari dan biarkan kakak menciummu. Sambil berbicara, King Yutong memeluk Ye Zizi dan menciumnya. Ayo, kakak King, kau monster air liur. Debu tebal menutupi mukanya, aku masih anak-anak. King Yutong terlihat mengeluarkan tongkat sihir warna-warni. Setelah mengayunkan tongkat sihir itu pelan-pelan, King Yutong segera menjauhkan tongkat sihir itu. 189 kakak laki-laki ada di sini. Setengah, Heavy Dust yang awalnya berbaring tengkurap dan tidak bergerak, perlahan-lahan berdiri tegak. Tatapan Heavy Dust tidak lagi dipenuhi keputusasaan, dan sebaliknya, dipenuhi dengan keinginan untuk membuat orang lain merasa putus asa. Penghinaan yang aku derita di sini, aku akan membuat orang lain membalasnya. Mengaum, Heavy Dust menaiki tangga seperti robot, dan seiring dengan langkah Heavy Dust menaiki tangga, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya mulai berjatuhan. Seluruh gua akan segera runtuh. Beberapa waktu yang lalu, King Yutong melepaskan segel Heavy Dust, dan motifnya melepaskan segel itu sangat sederhana, yaitu agar Heavy Dust bisa keluar dan bermain. Binatang buas ini telah dikurung di tempat ini begitu lama sehingga ia hampir menjadi cacat mental. Kakak King, ayo kita keluar dan bermain. Baiklah. Keduanya berpegangan tangan dan mengikuti Heavy Dust. Tawa manis Ye Zizi akan terdengar dari waktu ke waktu. Hanya saja, tawa ini cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Saat ini, anggota keluarga Ying sedang duduk di aula utama dan berdiskusi tentang siapa yang akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Hati Ying Jingshan dipenuhi dengan kemarahan, putraku baru saja meninggal beberapa waktu lalu, dan mereka sudah tidak sabar untuk berdiskusi tentang siapa yang akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Tiba-tiba, seluruh aula utama mulai bergetar, dan anggota keluarga Ying langsung menjadi pucat karena ketakutan. Aura ini, debu berat, Ying Sang tidak dapat mempercayainya. Bagaimana debu berat bisa keluar dari gua? Seluruh pulau berguncang, seakan-akan sedang terjadi gempa bumi, dan aura kejam yang dipancarkan Heavy Dust membuat siapapun yang merasakannya merasa terintimidasi. Ying Jingshan tidak ragu sedikit pun saat dia berteriak dengan serius, gunakan semua benda suci kuno keluarga Ying. Kita harus menyegel kembali Heavy Dust di dalam gua lagi, kita tidak bisa membiarkannya mengamuk di luar. Ketika menghadapi krisis, semua orang di keluarga Ying mampu bekerja sama sebagai satu kesatuan. Jika tidak, keluarga Ying tidak akan mampu menjadi salah satu dari 3 kekuatan besar. Saat Heavy Dust keluar dari gua, ia segera mengangkat kepalanya ke arah langit dan meraung, seakan-akan ia mencoba memberitahu semua orang, hari di mana kalian semua akan mati telah tiba, aku akan menggunakan cakar berwarna merahku untuk menghancurkan kalian semua. Setiap kali Heavy Dust melangkah, beberapa bangunan mewah milik keluarga Ying akan berubah menjadi kue Oreo. Terlebih lagi, siapa yang tahu apakah ada orang di bawah kaki Heavy Dust? King Yutong dan Ye Zizi perlahan keluar dari gua. Sambil melihat cahaya bulan di langit, keduanya meregangkan tubuh. Kakak King, peluk-peluk, aku lelah,
Ye Zizi mengulurkan kedua tangannya dan menyatakan bahwa dia tidak ingin bergerak lagi. King Yutong melanjutkan perkataan Ye Zizi, ayo kita pergi dan lihat bagaimana binatang besar itu akan bertarung melawan para Ultraman. Oh, betul juga, jam berapa sekarang? Kalau kakak sudah selesai memotret foto pernikahannya dan tahu kita hilang, tamatlah riwayat kita. King Yutong melihat ke langit, aku juga tidak membawa ponselku. Melihat warna langit, seharusnya masih pagi, kan? Kakak King, kamu yang bilang begitu, oke. Anak kecil, hanya tahu bagaimana menyalahkan aku. King Yutong mencubit hidung kecil Ye Zizi, dan yang terakhir tertawa terbahak-bahak. Saat ini, Heavy Dust bagaikan mesin perang, setengah dari bangunan keluarga Ying telah rata dengan tanah, dan semua orang di keluarga Ying mulai menyerang Heavy Dust. Berbagai macam warna bersinar dari senjata di tangan mereka. Dengan sekali melihat betapa mencoloknya senjata-senjata itu, orang akan tahu bahwa senjata-senjata itu adalah barang murah. Kakak, Heavy Dust ini aneh sekali, dia terlihat sangat pemarah. Ying Sang sedang memegang tombak, tombak itu berwarna hitam dan ada petir yang berputar di sekitar tombak itu. Tombak ini adalah benda suci kuno. Tepat pada saat ini, Ying Xiang terbang mendekat. Ying Xiang memegang sebuah bilah besar yang sangat mirip dengan bilah bulan sabit naga hijau, hanya saja, bilah besar itu berwarna kuning. Bilah besar ini adalah benda suci kuno lainnya. Apa yang tidak kekurangan dari ketiga kekuatan besar tersebut adalah benda-benda dewa kuno. Kakak, mengapa cakar Heavy Dust ini berubah menjadi warna merah? Agak aneh. Ying Jingshan juga merasa aneh, mengapa cakar tajam itu tampak seperti dicat dengan cat kuku. Baiklah, jangan bicara lagi. Mari kita fokus dulu untuk menekan debu berat ini, lalu menyegelnya sekali lagi. Ya, perintah kepala keluarga tidak boleh dilanggar. Aturan adalah aturan, tidak ada seorang pun di keluarga Ying yang dapat menempatkan diri di atas aturan keluarga Ying. Kakak laki-laki ada di sini. 2/2, Ye Zizi yang meringkuk dalam pelukan King Yutong mencibir, si kecil sepertinya tidak sebanding dengan orang-orang itu. Senjata di tangan mereka sangat kuat, kata King Yutong. Keduanya bersembunyi di lokasi terpencil dan mengamati pertempuran. Aku tidak menyangka fondasi keluarga Ying akan sekuat ini. Jika mereka diberi sedikit waktu lagi, mereka pasti bisa menyegel Heavy Dust sekali lagi. Keduanya mengamati pertarungan selama 10 menit lagi. Saat ini, Heavy Dust sudah di ambang kehancuran, menghadapi serangan bertubi-tubi dari keluarga Ying, Heavy Dust tidak dapat bertahan lagi. Mereka terlalu berlebihan, beberapa ribu orang bertarung melawan satu binatang buas. Sebenarnya, King Yutong agak tidak menyukai orang-orang itu. Dibandingkan dengan orang-orang itu, Ying Hou itu setidaknya bisa dianggap sebagai seorang pria. Ye Zizi mendengus, kakak King, ayo kita pergi dan bantu binatang kecil itu, dia sangat menyedihkan. Baiklah, mari kita biarkan mereka merasakan apa yang disebut keputusasaan sejati. King Yutong meregangkan tubuhnya. Akhirnya, aku bisa melepaskan diri dalam pertarungan besar. Tepat saat keduanya bersiap memasuki pertempuran, ekspresi Ye Zizi berubah. Kakak King, tunggu. Jangan pergi. Ye Zizi menahan senyumnya dan berteriak dengan sungguh-sungguh. King Yutong menoleh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa, Zizi? Kakak ada di sini. Ekspresi Ye Zizi menjadi suram saat dia mulai memikirkan di mana dia harus pergi dan bersembunyi. Ah, kakak ipar ada di sini. King Yutong juga terkejut. Aku merasa pantatku mulai sedikit sakit. Bersembunyi. Keduanya segera mengerti niat masing-masing. Ayo sembunyi. Setengah jam sebelumnya, Ye Hua yang berada di dalam toko gaun pengantin merasa tubuh dan pikirannya sama-sama kelelahan. Daripada mengambil foto pernikahan, aku lebih baik bertengkar dengan Ye Zizi. Saat mengingat bahwa masih akan ada pemotretan hari berikutnya besok, Ye Hua merasa seluruh langit runtuh menimpanya dan perasaan tidak berdaya keluar dari tubuhnya. Menghadapi hal seperti ini, tidak peduli seberapa kuatnya aku, apa bedanya? Terkadang, saya ingin sekali kembali ke masa lalu dan menjadi kerangka kecil yang merasa khawatir setiap hari. King Ya yang mengenakan gaun pengantin putih bersih berjalan mendekat. Melihat wajah masam Ye Hua, King Ya tertawa dalam hatinya, baiklah, jangan marah lagi, aku akan memijatmu saat kita kembali. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mengatakan beberapa hal baik, kemarahanku akan hilang. Ye Hua berkata dengan serius. Hanya dalam sehari saja,
Aku telah berganti pakaian lebih dari 10 set, dan sekarang, aku bahkan mengenakan setelan koboi berwarna merah terang. Terlebih lagi, sepatu dan kaos kaki yang aku kenakan saat ini semuanya berwarna merah. King Ya terlihat berjalan ke sisi Yehua, lalu menurunkan pinggangnya dan mencium pipi Yehua dengan lembut. Apakah sekarang sudah cukup? Anak laki-laki yang memegang ujung gaun pengantin itu tercengang. Wanita ini sangat cantik, namun dia malah memuja pria itu, dan bahkan berinisiatif untuk mencium pria itu. Tidak perlu dikatakan terlalu banyak, pria ini memiliki ranjau, dan terlebih lagi, dia memiliki banyak ranjau. Yehua mengerutkan bibirnya. King Ya benar-benar mengambil inisiatif, sepertinya aku telah mendidiknya dengan baik. Cepat pergi dan ganti pakaianmu, kata Yehua dengan kesal. King Ya mengulurkan jari telunjuknya dan mengaitkannya ke dagu Yehua, lalu mengedipkan mata indahnya dan berkata dengan penuh kasih, sayang kecil, tunggu aku. Yehua menatap King Ya dengan bingung saat dia pergi. Wanita ini benar-benar. Yehua tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya saat ini. Dia benar-benar berani mencoba menggodaku. Tunggu setelah kita kembali, lihat bagaimana aku akan mengurusmu. Kamu benar-benar tidak disiplin dan tidak terkendali saat ini. Walaupun itulah yang sedang dipikirkan Yehua, sudut mulut Yehua tampak jujur, ada sedikit lengkungan di sana. Tiba-tiba, Yehua mendengar suara raungan pelan. Hal ini membuat Yehua merasa sangat penasaran. Di tengah malam, siapa sebenarnya yang membawa binatang buas mereka untuk berjalan-jalan? Bagi Yehua, mendengar raungan Hevidas adalah hal yang sangat wajar. Lagi pula, jarak antara Hevidas dan Yehua tidak terlalu jauh, ditambah dengan kegembiraan Hevidas karena akhirnya bisa keluar dari gua, dan meraung sangat keras, raungan Hevidas secara alami tersampaikan ke telinga Yehua. Tentu saja, yang lain tidak akan bisa mendengar sampai raungan Hevidas. Bahkan jika Xiao Yi dipanggil, dia juga tidak akan bisa mendengar sampai raungan Hevidas. Ini adalah semacam transmisi aura, hanya para ahli super yang mampu merasakannya, dan ditambah dengan fakta bahwa terdapat lapisan penghalang di pulau itu, kesulitan untuk merasakan aura pun meningkat. 190 semua anggota pindah setengah. Membuka jendela, Yehua melihat ke arah lautan yang gelap gulita. Dari arah itu, Yehua merasakan keberadaan Yezizi. Seperti yang diduga, dia melakukan hal yang tidak baik lagi, dan ada cukup banyak orang di sana juga. Setelah merenung sejenak, Yehua memutuskan untuk memanggil Wei Chang dan Lai Gu dan mengadakan pertemuan. Setelah tiba di toilet dan menutup pintu, Yehua mulai memanggil kedua bawahannya. Wei Chang dan Lai Gu tiba dalam sepersekian detik. Bawahan, hormatilah yang mulia. Bawahan, hormatilah yang mulia. Yehua berkata dengan lemah, jangan berlutut, lantainya kotor. Wei Chang dan Lai Gu keduanya menghela napas. Terima kasih, yang mulia, atas empatinya. Terima kasih, yang mulia, atas empatinya. Ketika mereka mengangkat kepala dan melihat yang mulia yang berpakaian serba merah, Wei Chang dan Lai Gu tercengang. Yang mulia biasanya berpakaian serba hitam, tiba-tiba melihat yang mulia berpakaian serba merah terasa sangat canggung. Saat ini aku sedang mempertimbangkan suatu hal, dan aku ingin mendengar pendapatmu tentang hal itu. Yehua mengeluarkan sebatang rokok dan berkata dengan lemah. Apa? Ujian tengah malam. Wei Chang dan Lai Gu langsung menusuk telinga mereka. Zizi saat ini sedang menimbulkan masalah dalam suatu kekuatan, dan aku berpikir untuk mengambil kesempatan itu untuk menaklukkan kekuatan itu. Apa pendapat kalian berdua? Yehua mengembuskan asap dari mulutnya dan berkata. Lai Gu diam-diam menarik Wei Chang. Bukankah kamu sangat pandai menjawab pertanyaan seperti ini? Bawahan berpikir bahwa Wei Chang bersiap untuk mulai mengungkapkan pikirannya, tetapi Yehua memotongnya, biarkan Lai Gu berbicara. Lai Gu, yang mulia, Anda sepenuhnya menyadari bahwa bawahan tidak pandai memikirkan banyak hal, bawahan hanya pandai berpikir dengan bagian bawah tubuhnya. Namun, saat ini, apapun yang terjadi, aku harus menguatkan diri dan berbicara. Lai Gu terbatuk pelan, lalu berkata, Yang mulia, aku merasa apa yang kau pikirkan sungguh hebat. Selesai. Tidak ada yang lain. Yehua bertanya dengan serius. Tidak, 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 tidak. Lai Gu langsung mengatakan 10 kali tidak berturut-turut.
Berbicara, bawahan merasa bahwa apa yang sedang dipikirkan Yang Mulia adalah, apa namanya lagi? Mengikat, sebelum itu. Wei Chang mengingatkan, mengikat dengan sutra sebelum hujan. Mengikat dengan sutra sebelum hujan, persiapkan sesuatu sebelumnya. Ya, benar, mengikat diri dengan sutra sebelum hujan. Saat ini, di antara manusia, selain Sun Fang yang masih diajari, tidak ada kekuatan lain yang dikendalikan oleh kita. Jika Yang Mulia dapat menundukkan kekuatan yang dimiliki Ye Zizi saat ini, kekuatan itu akan dapat membantu memainkan peran dalam rencana Yang Mulia. Setelah selesai berbicara, Lai Gu mulai menunggu untuk dimarahi. Ye Hua terdiam sejenak, lalu berkata dengan serius, tidak buruk, kemajuan rencana saat ini memang agak lambat, jika aku menundukkan suatu kekuatan dan memanfaatkan kekuatan itu akan membuat melakukan beberapa hal menjadi mudah. Yang Mulia sungguh brilian, Yang Mulia sungguh brilian. Karena kita akan menaklukkan kekuatan itu, sikap bertarung seperti apa yang harus kita ambil agar kita bisa membuat kekuatan itu merasa terkejut. Ye Hua berpikir kembali ke masa lalu. Dulu ketika 7 dosa masih ada, setiap kali kita pergi berperang, akan selalu ada 8 orang, dan aura yang dipancarkan oleh kami berdelapan benar-benar tak tertandingi. Wei Chang dan Lai Gu juga mengingat masa lalu. Namun, saat ini, kita tidak memiliki banyak orang. Tiba-tiba, Wei Chang mendapat ide cemerlang dan mengusulkan, aku bisa memanggil Xiao Tang, dan Lai Gu bisa memanggil 3 selebritasnya. Aku juga bisa memanggil bawahanku, dan wanita bawahanku. Dengan begini, jumlah orang yang dibutuhkan untuk menahan situasi akan lebih atau kurang cukup. Memanggil beberapa wanita untuk menghentikan adegan itu. Ye Hua sedikit tidak senang. Wei Chang buru-buru menjelaskan, setelah perjalanan yang kita lakukan, mereka sudah benar-benar menghormati kekuatan Yang Mulia. Jika Yang Mulia menunjukkan kemampuan Anda kepada mereka sekali lagi, mereka pasti akan menjadi bilah tajam Yang Mulia dan menembus pembuluh darah musuh. Jadi, dengan memanggil mereka, Yang Mulia tidak hanya akan dapat mengejutkan musuh, tetapi Yang Mulia juga akan dapat mengejutkan mereka. Apa yang baru saja kau katakan memang masuk akal, orang-orang di dunia ini masih belum merasakan kekuatanku. Malam ini, aku mungkin akan membiarkan mereka merasakan betapa menakutkannya kekuatan itu. Wei Chang dan Lai Gu tidak lagi peduli apakah lantai itu kotor atau tidak, mereka berlutut dan berkata serempak, kekuatan Yang Mulia seharusnya membuat semua orang di bawah langit kagum. Kumpulkan semuanya, kita akan berangkat dalam 5 menit. Ya, Ye Hua menghela napas. Aku merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan dalam diriku, seolah-olah aku telah kembali ke masa lalu, perasaan ini terasa sangat hebat. Semua anggota pindah 2/2. Setelah tiba di luar ruang rias King Ya, Ye Hua berjalan memasuki ruang rias. Ye Hua, ada apa? Jangan cemas, aku akan segera selesai. King Ya tersenyum lembut. Ye Hua berkata dengan lemah, rokokku sudah habis, aku akan pergi membeli sebungkus rokok. Aku akan menunggumu di sini. Hati-hati di jalan dan perhatikan mobil. King Ya mengingatkan. Ye Hua tertawa pelan, lalu mencubit hidung King Ya. Hati-hati dengan mobil. Bahkan jika ada mobil yang menabrakku, mobil itu tidak akan bisa melukaiku sedikitpun. Ye Hua masuk ke toilet sekali lagi, dan sedetik kemudian, sosok Ye Hua muncul di atas lautan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Ye Hua mengeluarkan sebatang rokok sekali lagi dan menyalakannya. Di suatu hotel yang terletak di kota Sanya, Dit Mage dan Sun Fang saat ini sedang berbaring di tempat tidur dan bermain game di ponsel mereka. Tepat ketika mereka asyik bermain game mobile mereka, Dit Mage menerima perintah tuannya. Yang Mulia akan mengadakan gerakan besar. Persetan, mengenai gerakan besar Yang Mulia, gerakan itu pasti akan dipenuhi sungai darah dan ribuan mil penuh dengan kerangka. Apa, aku harus membawa wanita yang saat ini ada di sampingku? Apa kau bercanda? Waktu terus berjalan dan Dit Mage tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dit Mage mencengkeram bahu Sun Fang dan mengeluarkan banyak suara jie-jie-ji. Terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, cepat pergi dan ganti pakaianmu. Jangan pakai baju tidur lagi, aku akan membawamu menemui Yang Mulia. Kali ini, Sun Fang benar-benar tidak mengerti apa yang ingin dikatakan oleh Dit Mage. Dengan alisnya yang berkerut, Sun Fang berkata, apa yang kau lakukan, kau menyakitiku. Dit Mage segera mulai mengetik di teleponnya.
Melihat ekspresi cemas pada Dit Mage, bahkan Sun Fang sendiri juga mulai merasa gugup. Apa yang bisa membuat kerangka ini menjadi begitu cemas? Dit Mage menunjukkan layar ponselnya ke arah Sun Fang. Aku akan membawamu menemui Tuan, cepat pergi dan ganti pakaianmu. Ganti dengan pakaian pelayan itu. Sun Fang benar-benar bingung saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kamu bosnya? Jie, terjemahan dari bahasa Inggris, bos. Omong kosong apa yang kau bicarakan, cepat pergi dan ganti pakaianmu. Dit Mage yang tak terkira cemasnya lupa mengetik di teleponnya lagi. Ketika Sun Fang melihat kata-kata yang diketik Dit Mage di ponselnya, suasana hati Sun Fang langsung menjadi buruk. Bukankah kerangka ini bosnya? Sebaliknya, dia adalah bawahan dari bawahan seseorang. Lalu, siapa bosnya? Sun Fang segera pergi dan mencari seperangkat pakaian pelayan untuk berganti, lalu bergegas berlari kembali. Dit Mage memeluk wanita itu, lalu melangkah ke dalam kehampaan hitam. Di atas lautan, Yehua saat ini sedang merokok. Wei Chang terlihat sebagai orang pertama yang datang. Wei Chang membawa serta Tang Wei. Tang Wei saat ini mengenakan pakaian pelayan berwarna hitam seperti sebelumnya. Hanya saja, dibandingkan dengan sebelumnya, ekspresi Tang Wei terlihat aneh, ada ketakutan dalam ekspresinya. Bawahan, beri hormat kepada Yang Mulia. Wei Chang berlutut di udara dan berteriak keras. Tang Wei terkejut, dan dia segera berlutut di udara dan berteriak, bawahan memberi hormat kepada Yang Mulia. Yehua tetap diam, dan keduanya terus berlutut. Tak lama kemudian, Lai Gu juga datang. Lai Gu membawa serta Yiran, Wen Xia, dan Bai Xiaozhen. Ketiganya saat ini juga mengenakan pakaian pelayan berwarna hitam. Keempatnya perlahan berlutut serentak dan berteriak keras, bawahan, beri hormat kepada Yang Mulia. Ketiga wanita itu bahkan tidak berani bernapas. Baru saja, ketika mereka diberitahu tentang identitas bosnya, jiwa mereka hampir tercerai-berai karena terkejut. Tak lama kemudian, Dit Mage terlihat datang juga. Hanya saja, posisi Dit Mage berada di paling belakang. Bawahan, hormatilah Yang Mulia. Bawahan, hormatilah Tuan. Sun Fang agak tercengang. Melihat orang-orang yang berlutut di udara, Sun Fang merasa sedikit pusing. Penyihir maut segera menarik Sun Fang. Apa yang masih kau lakukan di sana dengan bodoh, cepat berlutut. Sun Fang mengerti apa yang ingin disampaikan oleh Dit Mage kepadanya. Sun Fang menirukan bagaimana semua orang saat ini berlutut dan berkata, bawahan, beri hormat kepada Yang Mulia. Yehua mengembuskan asap rokoknya, lalu berkata dengan tenang sambil membelakangi semua orang, kalian semua bisa berdiri sekarang. 8 orang di belakang perlahan-lahan menegakkan badannya, lalu mulai berdiri sesuai statusnya. Lai Gu dan Wei Chang berdiri di belakang Yehua, di belakang mereka berdua adalah pacar mereka, dan paling belakang adalah Dit Mage dan Sun Fang. Selanjutnya bab 191 1 detik untuk mempertimbangkan setengah.